Welcome to the story. Kisah Raja Harun al-Rasyid dan orang gila. Dikisahkan ada orang gila pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid bernama Bahlul. Pada suatu hari, Harun al-Rasyid lewat dan menemukan Bahlul sedang duduk di salah satu kuburan. Harun berkata kepadanya, "Wahai Bahlul, kamu orang gila, kapan kamu bisa berakal?" Jadi Bahlul berlari dan naik ke puncak pohon. Lalu dia memanggil Harun sekeras-kerasnya. "Oh Harun, kamu orang gila, kapan kamu akan sadar?" Maka Harun datang ke bawah pohon itu ketika dia sedang menunggang kudanya dan berkata kepadanya, "Apakah aku yang gila atau kamu yang duduk di kuburan?" Bahlul berkata kepadanya, "Sebenarnya aku waras." Harun berkata, "Bagaimana?" Bahlul menjawab, "Karena aku tahu bahwa ini akan hilang." Dia menunjuk ke istana Harun, dan bahwa ini akan tetap ada. Dan dia menunjuk ke kuburan. "Maka kamu membangun ini sebelum ini, tetapi bagi kamu, kamu telah membangun ini, artinya istananya. Dan kamu telah menghancurkan ini. Jadi kamu benci pergi dari bangunan ke reruntuhan meskipun kamu tahu bahwa itu adalah takdirmu." Dia menambahkan, "Jadi beritahu saya siapa orang gila itu?" Hati Harun al-Rasyid bergetar dan dia menangis hingga janggutnya basah, dan dia berkata, "Demi Tuhan, kamu mengatakan yang sebenarnya." Lalu Harun berkata lagi, "Beri aku lebih banyak lagi, Bahlul." Bahlul berkata, "Kitab Allah cukup bagimu, maka pertahankanlah." Harun berkata, "Apakah kamu mempunyai kebutuhan yang dapat aku penuhi?" Bahlul menjawab, "Ya, ada 3 hal yang jika Anda penuhi, saya akan berterima kasih." Harun berkata, "Kalau begitu tanyakan." Bahlul menjawab, "Untuk memperpanjang umurku." Al-Rasyid menjawab, "Saya tidak bisa, Bahlul." Bahlul berkata, "Maukah kamu melindungiku dari malaikat maut?" Al-Rasyid menjawab, "Saya tidak bisa." Dia berkata lagi, "Untuk memasukkanku ke surga dan jauhkanku dari neraka." Dia menjawab dan berkata kepadanya, "Saya tidak bisa." Bahlul berkata, "Ketahuilah bahwa kamu adalah milik dan aku bukan raja, dan aku tidak membutuhkanmu." Bunuh diri minum madu, Abu Nawas malah kekenyangan. Abu Nawas bunuh diri minum madu. Abu Nawas mencoba bunuh diri minum madu. Anehnya dia tidak meninggal, tapi malah kekenyangan. Bermula dari sosok humoris itu yang pernah bekerja di sebuah pabrik pakaian ketika masih muda. Namun majikan Abu Nawas dikenal pelit. Suatu hari sang majikan datang membawa kendi berisi madu. Dikarenakan khawatir madu tersebut diminum Abu Nawas, majikan itu pun berbohong. "Hei kamu, kendi ini berisi racun, dan aku tidak mau kau mati karena meminumnya," ucap majikan Abu Nawas.
Abu Nawas sudah curiga, meski tidak mungkin racun sampai di bawah-bawah hingga tempat kerja. Karena sangat lapar, saat itu Abu Nawas terpaksa menjual sepotong pakaian, kemudian menggunakan uangnya untuk membeli roti. Abu Nawas pun tidak tanggung-tanggung. Ia membuka kendi milik majikannya dan menghabiskan madu di dalam kendi dengan roti yang dibelinya. Majikannya pun datang dan sadar bahwa pakaian yang dijualnya ternyata kurang satu, sedangkan madu dalam kendi juga habis. Abu Nawas, apa sebenarnya yang telah terjadi? Tanya sang majikan melihat gelagat kurang menyenangkan. Mohon maaf tuan, tadi ada yang mencuri pakaian. Lalu karena aku takut dimarahi tuan, jadi aku putuskan untuk bunuh diri dengan meminum racun di dalam kendi itu, ungkap Abu Nawas. Wallahualam. Cerita lucu Abu Nawas jualan sendal ajaib yang diklaim bisa bikin kaya raya. Seketika itu juga langsung laris manis. Luar biasa untung banyak dia. Bermula dari kampung tempat tinggal Abu Nawas. Lama-kelamaan membuatnya merasa tidak nyaman karena banyaknya orang yang menumpuk-numpuk harta dengan menghalalkan segala cara. Hal ini membuat Abu Nawas kesal karena sebagai seorang ulama, dirinya berpikir bahwa hal itu bertentangan dengan ajaran agama. Untuk menghentikan perbuatan buruk tersebut, Abu Nawas memutar otaknya mencari ide yang tepat guna menyadarkan banyak orang. Setelah berpikir panjang, Abu Nawas menemukan sebuah ide cemerlang, yaitu sendal ajaib. Dengan mengambil peralatan sederhana, berangkatlah Abu Nawas ke pasar untuk gelar tikar untuk menjual sendal-sendalnya. Sendal ajaib, sendal ajaib, sendal ajaib, sendal ajaib, kata Abu Nawas berkali-kali di pasar. Kemudian muncullah salah seorang pemuda yang melihat-lihat barang dagangan Abu Nawas. Silahkan tuan, mau mencari apa? Tanya Abu Nawas. Aku mau mencari sendal yang bisa mengubah hidupku yang miskin, jawab pemuda itu. Apa maksudmu tuan? Tanya Abu Nawas. Aku ini sudah lama hidup miskin dan ingin sekali menjadi orang kaya. Aku ingin membeli barang yang bisa memberikan keberuntungan, kata pemuda itu. Abu Nawas pun memilihkan satu sendal ajaibnya. Dia mengatakan bahwa sendal itu akan membuat penggunanya dari tidak punya menjadi orang yang punya. Dikarenakan tertarik, pemuda itu akhirnya membeli sendal ajaib dengan harga yang lumayan mahal. Pemuda tersebut langsung memakai sendal ajaib itu berkeliling kampung dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Akan tetapi, apa yang terjadi harapannya tidak kunjung terwujud. Jangankan keberuntungan, si pemuda malah dikira pencuri di kampung tersebut. Untung saja para warga tidak sampai menghakiminya karena merasa tertipu. Pemuda itu kembali lagi menemui Abu Nawas untuk protes. Assalamualaikum, sapa pemuda itu. Waalaikumsalam. Oh, ternyata tuan. Bagaimana kabar tuan? Tanya Abu Nawas. Kabarku jelek. Aku sering ditimpa kemalangan gara-gara sendal ini.
Padahal dulu kau mengatakan kalau sendal ini bisa mendatangkan keberuntungan, bisa menjadi kaya dan terkenal. Tapi mana buktinya? Protes pemuda tersebut. Seingatku, aku tidak pernah mengatakan seperti itu, Tuan, sangka Abu Nawas. Aku hanya mengatakan bila Tuan pada mulanya orang yang tidak punya, maka dengan membeli sendal ini, Tuan akan menjadi orang yang punya. Buktinya sekarang Tuan sudah memiliki sendal ajaib ini, jawab Abu Nawas. Begitu mendengar penuturan Abu Nawas, pemuda itu hanya bisa diam. Ia menyadari bahwa dirinya sedang dalam salah tafsir. Lalu, mengapa kau mengatakan bahwa sendal ini ajaib? Tanya si pemuda. Karena merek sendal ini adalah ajaib. Sendal ajaib ya sendal ajaib, jawab Abu Nawas. Akhirnya pemuda itu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Tunggu Tuan, aku ingin mengatakan sesuatu kepada Tuan. Mungkin saja akan ada manfaatnya, kata Abu Nawas. Jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya pada sesuatu selain Tuhan bisa membuat syirik dan akan mendapat kesusahan di dunia dan akhirat kelak. Buktinya sebagaimana yang Tuhan alami ini. Oleh karena itu, segeralah bertaubat kepada Tuhan, kata Abu Nawas. Mendengar nasihat Abu Nawas, pemuda itu menyadari kesalahannya. Ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa membawa pada perbuatan yang dimurkai Tuhan. Mulai saat itulah pemuda itu bertobat kepada Tuhan. Wallahu a'lam bishawab.